Ya, akhi, ormas kecil kok bisa nggak hancur-hancur? Kenapa susah bener Israel ngancurin Hamas? Padahal ormas kecil kan? Kenapa nggak hancur? Dia yang bikin. Mereka perlu justifikasi buat mereka untuk membenarkan diri, untuk membantai rakyat Palestina dan memukul mundur perbatasan. Mereka perlu. Tahu-tahu begitu sekarang Hamas melakukan perlawanan, semua menyalahkan Hamas. Enggak, Hamas tidak salah. Hamas sudah betul. Saudara, nggak, Hamas nggak main-main. Hamas ini bukan kaleng-kaleng. Hamas ini bukan baru kemarin mereka jihad. Hamas ini bukan didikan sembarang ulama. Didikan Syekh Ahmad Yasin rahimahullahu ta'ala, ya ikhwan. Didikan seorang ulama yang luar biasa, yang ucapan dengan perbuatannya seiring sejalan. Ulama da'i yang mujahid fi ardi Filistin. Jadi tolong da'i-da'i, kalau yang nggak ngerti soal Palestina jangan sembarangan bicara, ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anda semuanya yang telah mengklik video ini. Syukran jazakumullah khair untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama dan terutama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam melaksanakan suatu taklim. Mudah-mudahan Allah tetap serta kita. Dan tak lupa juga selawat biring salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Untuk di sini saya perlu sampaikan, ini merupakan suatu nasihat buat Habib Rizik. Di dalam bentuk video sedemikian, Habib Rizik terlalu marah, terlalu emosi kepada orang yang mengatakan bahwa Hamas itu bikinan daripada Israel. Sebenarnya saya nasihat buat Habib Rizik, sebenarnya antum itu tak boleh marah-marah. Ini syaratnya, tak boleh marah walaupun orang itu salah. Mereka itu, orang itu salah itu, yang mengatakan bahwa Hamas ini, Hamas ya ciptaan ciptaan daripada Israel. Dia berkata demikian karena dia tak tahu. Jadi kalau antum lebih tahu lagi dia, nasihat dia. Itu yang paling penting. Tak boleh antum marah-marah. Cobalah antum mencontoh kakek antum. Kakek antum itu sebagai contoh yang terbaik. Bahkan Allah abadikan di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Muhammad itu, di dalam Rasul itu terdapat contoh yang terbaik. Jadi bagaimana Rasul berdakwah? Rasul berdakwah tak pernah marah-marah. Antum harus paham betul itu dengan kakek antum. Dia tak pernah marah-marah. Bahkan Rasulullah itu, kakek antum itu pernah dilempar orang dengan kotoran, ya, pernah diludah dan sebagainya. Sampai-sampai yang namanya malaikat mau menawar diri, ya Muhammad, ya Rasulullah, biar izinkan aku untuk menghabiskan mereka. Kalau malaikat menghabis sebentar saja cuma. Tapi apa jawab kakek antum? Jangan malaikat, karena mereka itu tidak tahu dengan aku. Kalau dia tahu dengan aku siapa aku ini, tak mungkinlah dia melakukan seperti itu. Begitu mulia kakek antum. Orang itu demikian juga tak tahu. Kalau seandainya dia tahu bahwa Hamas itu bukan ciptaan Israel, tak mungkin
dia akan berkata demikian. Jadi antum harus tahu. Cobalah antum. Kenapa orang lain sebagai contoh? Contoh kakek antum Rasulullah itu. Jadi contoh. Tak perlu marah-marah. Kalaupun orang salah, kasih nasihati. Kita ini berdakwah ini bukan menyakiti hati orang, bukan. Tapi coba kita dekati hati orang itu. Bukan disakiti, dekati, rangkul, bukan dipukul. Begitu. Nasihat saya buat Habib Rizik. Jadi Habib Rizik ini saya memang banyak mengikut acara video-video Habib Rizik ini terlalu kencang kelasnya. Tak boleh marah-marah itu Habib Rizik. Coba kita bijak. Makanya kakek antum mengatakan sebagaimana yang diabadikan oleh dalam Al-Quran, ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati hasanah. Serulah manusia itu ke jalan Rabbmu, ke jalan Allah, bukan ke jalan kelompok kita. Ya, ini nampak antum saya lihat itu antum bawa ke arah kelompok. Ya, seperti itu, arah ke Allah, bukan kelompok kita. Itu maksudnya. Jangan untuk di situ saya sampaikan, jangan antum marah-marah atau emosi yang kepanjangan tak bagus. Itu tak pernah dilakukan oleh kakek antum. Ya, kakek antum itu sesuai apa yang diperintah Allah. Itu yang saya sarankan kepada Habib Rizik, ya. Habib Rizik, ya. Memang kalau kita lihat kesalahan yang bicarakan Ustadz itu katanya dia mengatakan bahwa Hamas itu bikinan daripada Israel katanya. Kalau itu memang dia tak tahu, ya kita maklum, dia tidak tahu. Kalau dia tak tahu, tak mungkin yang ngomong demikian. Jadi kita yang tahu, kasih tahu yang benarnya ini. Kalau perlu dipanggil itu. Panggil ya yang berkata demikian. Kenapa kita kumpulkan ya? Jangan ada ini berselisih, berkepanjangan. Kalau perlu, kumpulkan, kita jumpakan. Saya harap juga bukan itu saja. Kalau dapat ustaz-ustaz yang ada di Indonesia ini kita kumpul. Kalau perlu dibikin satu muzakarah. Itu yang penting. Ya. Itu juga saya harapkan kepada kepada Muhammad Yusuf. Ini kelihatan dia terlalu muda. Cobalah, kalau perlu Ustaz Muhammad Yusuf beli sebagai sponsor ya. Karena dia muda, waktunya sepanjang untuk dia. Itu saya harapkan itu. Ini saya melihat di mana-mana terjadi bertengkar, terus kapan putus bertengkarnya? Saling menyalah, saling menjatuh. Tidak boleh sedemikian. Kita ini saling memperbaiki, menasihati, tidak ada istilah menjatuh. Sesama kita, ya. Musyawarah. Kalau dia salah, kita kasih tahu yang ini, yang benarnya. Begitu. Ini ya. Saya harap juga pada Muhammad Yusuf itu yang muda ini, Ustadz muda ini Muhammad Yusuf, atau sponsor ini. Bagaimana nih berkepanjangannya nih? Kita sekarang ini berharap dakwahnya bukan mengharap viral ya, tapi kita mengharap ridho Allah. Ya. Kita mengharap ridho Allah, bukan mengharap viral saja. Ya, kalau viral sampai kemana sampainya dunia ini habis lah, tak ada kisah lagi. Jadi kita berharap bagaimana Allah ridho dengan kita. Di sini saya sampaikan tekan juga pada Habib Rizik, tolong ya, Habib ya, tolong kalau nanti akan datang kalau untuk berdakwah tak perlu kita marah-marah. Coba ikut Rasulullah, ikut kakek antum itu. Ya. Kakek antum itu harus diikuti, bukan kita asal menamakan kita keturunan dia, tidak, ikuti dia sebagaimana dia berbuat, itu baru nyambung, ya. Jadi kita menyambung dengan dia. Oleh sebab itu, saya saran pada Habib Rizik yang akan datang lah ya, yang sudahlah ya, jangan ada yang acara marah-memarah, tak perlu lagi ya, marah. Atau yang kedua, meninggikan suara, atau kita merasa istilahnya meninggi suara namanya itu sama, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Habib ya. Coba Habib buka dalam surat Luqman. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, waqsid fi masyika
wa'dud min sautika inna ankarul aswati la sautul hamir. Apa kata Allah? Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, lunakkanlah bicara kamu. Sesungguhnya seburuk-buruk perkataan perkataan adalah keledai. Nah, seburuk suara adalah suara keledai. Jadi kita Allah marah, tak perlu ya. Jadi kita mengeras suara itu tak perlu lagi. Itu seburuk-buruk suara ada suara keledai. Suara keledai apa? Mengeraskan suara tidak boleh. Cobalah menyampaikan itu dengan lemah lembut, ya, dengan lemah lembut sebagaimana yang dicontohkan oleh kakek antum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saran saya kepada Habib Rizik ya, supaya yang masa akan datang rubah, janganlah seperti itu lagi. Contoh yang terbaik lah sebagai cucu Nabi. Ya, kalau kita mengaku sebagai cucu Nabi, buat contoh yang terbaik. Jangan kita emosi, marah sana, marah sini, tak ada gunanya. Ya, Rasul tak pernah mengajar demikian. Rasul mengajar yang baik-baik. Bahkan kakek antum itu tidak pernah bicara melainkan wahyu yang diwahyukan. Begitu. Wa yantiqu anil hawa wa in wa illa wahyu yuha. Dia tidak bicara melainkan wahyu yang diwahyukan. Jadi cobalah perkataan yang akan datang, tak perlu marah-marah, lunakkan suara, sentuh hati orang, ya, dekati hati orang, bukan disakiti, ya, rangkul hati orang, bukan dipukul, gitu. Ajak orang ke jalan Allah, bukan ejek orang ke jalan Allah. Begitu. Jadi kita punya ada apa? Ada sasaran tempuhnya yang harus kita boleh. Jadi di sini ya. Jadi masalah apa? Palestina, peperangan Palestina ini, kita selaku umat jangan mengguncangkan suasana, jangan. Kita bertenanglah kita ya, tenang kita. Kalau mau doa, berdoa kita kepada Allah supaya musibah seperti itu jangan ada terjadi lagi. Gitu saja. Kita tidak boleh terlalu emosi. Apa yang dapat kita buat, itulah kita buat. Kalau kita mau bantu. Itu maksudnya ya. Tapi jangan sampai emosi pula kita, sampai menyalahkan orang lain. Itu jangan ya. Jadi anggaplah, kalau betul-betul orang itu tidak tahu, kita maaf juga kena teriak tahu. Tapi kita masih ingat, kita tahu, ajar dia dengan penuh hikmah. Wal mau'izati hasanah. Nah, itu saran saya kepada Habib Rizik ya. Mudah-mudahan Habib Rizik bisa paham, dapat melaksanakan secara baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja nasihat saya buat Habib Rizik, supaya Habib Rizik lebih bekerja lebih aktif lagi. Memang Habib Rizik punya semangat yang tinggi, bagus semangat yang begitu tinggi, tapi baringilah dengan dengan hikmah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.